Masih bersama kami pemirsa di iNews Sore. Informasi tertangkapnya Ketua Umum P3 Romahur Muzi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengejutkan banyak pihak. Bukan kali ini saja Ketua Umum P3 berurusan dengan KPK. Dalam kasus lain, Romi juga pernah diperiksa Komisi Anti Rasuah. Sebelum Ketua Umum P3 Romahur Muzi diinformasikan terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya, Jawa Timur, Romi juga pernah berurusan dengan KPK. Romahur Muzi pernah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana perimbangan daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan RAPBNP 2018. Dalam kasus ini KPK menemukan uang tunai senilai 1,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura di dalam rumah salah satu pengurus P3 di Geraha Bintaro Agustus 2018 lalu. KPK sempat memanggil Romi untuk mengetahui peran Ketua Umum P3 ini. Pada tahun 2014, Ketua Umum P3 Romahur Muzi juga pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Romi diperiksa penyidik KPK dalam kasus alih fungsi hutan di Riau 18 November 2014. Saat diperiksa, Romi dipanggil sebagai saksi salah satu tersangka, Gulat Medali Emas Manurung. Romahur Muzi merupakan mantan Ketua Komisi 4 DPR RI, mewakili fraksi P3. Komisi 4 yang dipimpin Romi tahun 2011 membidangi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, pangan, kelautan, dan perikanan. Dalam kasus tukar guling kawasan hutan di Provinsi Riau ini, KPK juga sempat memanggil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, yang merupakan mantan Menteri Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum P3 Romahur Muzi ditangkap karena diduga terkait jual beli jabatan. Ya, jabatan apa saja yang diperjualbelikan dan apa peran Romi dalam kasus tersebut? Kita mengupasnya dengan juru bicara KPK, Febri Diansah, yang masih kami coba hubungi, dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Mas Tama S. Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Sore, Mbak April. Ya, kayaknya sepertinya bukan hal yang mengejutkan lagi nih bagi Mas Tama, tertangkapnya Romi. Apa pendapatnya? Tentu yang pertama kan harus kita lihat soal rekam jejak. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang Romi sudah beberapa kali berurusan dengan KPK, tentu dalam kapasitas sebagai saksi. Jadi urusan sebagai seorang kader partai politik dengan KPK bukan yang pertama. Nah, yang kedua, tentu saja ini kan juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian KPK. Jadi kalau kita lihat penanganan perkara KPK, itu biasanya ada yang berhubungan sama pengadaan barang dan jasa, ada yang berhubungan sama sumber daya alam, dan juga ada yang berhubungan sama jual beli jabatan. Dan ini bukan yang pertama juga. Dan KPK juga ternyata punya concern terkait dengan jual beli jabatan ini. Apalagi misalnya kalau itu perkaranya berhubungan dengan kasus-kasus yang terjadi di daerah. Hampir kepala daerah itu juga banyak yang terjerat karena soal jual beli jabatan. Apalagi target dari KPK tahun ini lumayan banyak ya, Mas Tama. Ya, kalau yang kita lihat kan sebenarnya KPK juga dalam konteks penanganan perkara sudah mulai ada bergeser trennya, yang dulu dia lebih fokus pada case building, artinya dilihat mana perbuatan melawan hukum, mana kerugian negara. Nah, pada periode kali ini KPK mungkin lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan sama operasi tangkap tangan. Jadi ketika ada hal-hal yang hubungannya sama suap, itu menjadi salah satu objek yang paling mudah dikejar oleh KPK di periode ini. Jadi itu yang kita lihat sebetulnya. Oke, dalam beberapa kali kesempatan kita juga mencoba mengontak Febri Diansah, juru bicara KPK, namun sembari usaha kita untuk mencoba mengontak ini berlangsung begitu, kita lanjutkan berbincang bersama dengan Mas Tama. Mas Tama, ini kan disebutkan soal jual beli jabatan di Kemenak. Ya. Di Kemenak kita tahu, ini bukan kasus korupsi yang pertama. Betul. Bahkan ironisnya, Ketua Umum P3 yang juga menjabat sebagai seorang menteri, Surya Dharma Ali, ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi haji ketika jabatannya di sana. Persis sekali. Nah, kemudian saat ini disebutkan Romi juga Ketua Umum P3, ada kaitannya di dalam ini. Ada tidak catatan ICW soal korupsi di lembaga Kemenak? Ya, kalau soal ini kan tentu kita masih belum bisa melakukan penilaian lebih jauh soal posisi Romi, karena KPK juga masih menyatakan tadi 1x24 jam. Nah, tapi kalau bicara soal korupsi yang terjadi di Kemenak, kita kan juga selama beberapa kali menyampaikan laporan kepada KPK yang soal haji. Itu juga paling banyak ya. Al-Quran juga pernah ada di sana. Korupsi Al-Quran. Dan kemudian juga misalnya soal informasi-informasi terkait dengan rolling, soal pindah-pindah jabatan, juga ada beberapa informasi yang masuk ke ICW juga. Jadi memang ini menjadi salah satu isu
yang terjadi di lembaga tersebut. Nah, publik akan bertanya-tanya sebetulnya, sebelum KPK akan menyampaikan pernyataan persnya, apa saja dokumennya, apa barang bukti, termasuk dari peran Romi, mengapa sosok Romi dikaitkan dengan jual beli jabatan di Kemenak? Betul. Saat ini beliau, kalau tidak salah ini bisa dikoreksi, duduk di Komisi 9 DPR RI yang tidak ada kaitan kemitraan dengan Kementerian Agama. Betul. Nah, itu akan menjadi pertanyaan sangat kritis buat publik ya. Karena kalau bicara soal posisi jabatan sebagai anggota DPR yang nggak ada relasi dengan perkara tersebut, kan bukan yang pertama. Kita juga lihat misalnya perkara Lutfi Hasan Ishak, itu kan juga dia tidak ada sangkut pautnya. Tetapi dia dalam kapasitas terlalu naifkah saya, terlalu salahkah saya jika saya beranggapan bahwa kemudian P3 saat ini menaruh kadernya satu di posisi kelembagaan pemerintah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan ketua umumnya adalah Roma Hurmuzi, dan ini ada kaitannya. Nah, kalau yang saya lihat tadi memang karena perkaranya belum jelas penjelasan seperti apa perkaranya, tetapi kalau bicara soal relasi kekuasaannya kan kelihatan. Misalnya kalau kita lihat misalnya posisi Kanwil itu apa sih? Dia kan institusi yang vertikal. Artinya mekanisme penentuannya, siapa yang mengisi jabatan tersebut, itu tidak akan lepas dari posisi kementerian. Di situ ada Menteri Agama. Tapi lagi-lagi kita masih belum bisa menilai seperti apa. Ini hanya bicara soal mekanisme. Sebagai institusi yang vertikal, dia harus melewati menteri. Betul. Nah, di sisi lain kita juga harus lihat misalnya ketika ada posisi Pak Romi di situ, walaupun dia anggota DPR yang nggak ada hubungannya, tetapi kan kita juga harus lihat dalam konteks korupsi itu yang perlu digarisbawahi itu bukan soal jabatannya langsung tidak langsung, tetapi pengaruhnya apa? Nah itu pengaruhnya sebagai ketua umum Partai Berlambang Kabah. Betul. Negara kita memang belum mengatur soal delik pidana trading influence atau perdagangan pengaruh itu belum ada di kita, pidana korupsinya. Tetapi sebagai sebuah prinsip itu beberapa kali dipakai dalam persidangan. Mendagangkan pengaruhnya, menggunakan pengaruhnya. Nah, pengaruh inilah kemudian yang coba kita lihat. Tapi lagi-lagi saya belum bisa memberikan kesimpulan lebih jauh. Nah, dalam konteks pengaruh, tentu saja kita harus lihat misalnya, apa pengaruh misalnya seorang ketua partai, apa pengaruh sebagai ketua DPR, apa implikasi terhadap jabatan yang sedang ditangkap tadi. Ada beberapa pihak yang menurut keterangan dari liputan dari iNews tadi menjelaskan ya, ada beberapa pihak yang dibawa, ada yang dari Kanwil Kemenak di Jatim, ada yang dari Gresik ya. Nah, itu kan juga harus dilihat misalnya apa pengaruh jabatan-jabatan tadi terhadap posisi yang katanya menurut KPK ada indikasi jual beli jabatan. Nah, kalau saya melihat itu, ya melihat ada saja kalau mau lihat dari relasinya. Kan yang penting ketika dia menjadi penyelenggara negara, ketika dia menerima sesuatu, nah dia berbuat atau tidak berbuat dengan kewenangannya, maka dia bisa dikategorikan perbuatan suap. Nah, hari ini KPK sudah menjelaskan. Jadi perantara begitu ya, Mas? Betul. Dalam konteks perantara, tadi yang kita perlu lihat kan sebenarnya bukan perantaranya, tapi pengaruhnya apa? Punya pengaruh nggak? Pasti itu akan menjadi salah satu poin yang dijelaskan oleh KPK bila mana KPK akan menyisir dari delik suap. Baik, oke, Mas Tama, AB kita juga sudah terhubung bersama Oktaviani yang langsung akan melaporkan dari KPK. Ya, Ririn Oktaviani, silakan dengan laporan Anda. Ya, April, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengkonfirmasi terkait kegiatan operasi tangkap tangan yang terjadi pada pagi hari tadi di Jawa Timur yang melibatkan Roma Hurmuzi atau akrab disapa Romi, Ketua Umum P3. Dan memang sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi ini mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi yang melibatkan penyelenggara negara. Atas informasi tersebut kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindak lanjut dan mengirimkan tim bagian penindakan untuk menuju ke Jawa Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK kemudian mengamankan 5 orang yang terdiri dari penyelenggara negara, yakni anggota DPR RI yang merupakan Romi dari P3, kemudian dari pihak swasta dan juga pihak dari Kementerian Agama yang ditugaskan di daerah. Kelima orang yang diamankan tersebut diamankan di tempat yang berbeda-beda, namun masih dalam wilayah hukum di Jawa Timur. Diduga transaksi tersebut dilakukan adanya jual beli jabatan di Kementerian Agama baik di pusat maupun di daerah. Dalam operasi tangkap tangan tersebut juga Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah berkas-berkas yang dimasukkan dalam koper dan juga sejumlah uang dalam pecahan rupiah, namun belum diketahui jumlah pasti dari uang tersebut karena masih dalam proses penghitungan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga
menginformasikan bahwa transaksi tersebut bukan kali pertama, melainkan sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, usai dilakukan penangkapan, kelima orang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan awal yang dilakukan di Polda Jawa Timur untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut berkaitan dengan apa dan siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau kelima orang tersebut kemudian dibawa oleh penyidik menuju ke Jakarta. Kami mendapatkan informasi bahwa kelima orang tersebut telah menaiki pesawat, menggunakan pesawat menuju ke Jakarta pada pukul 3 sore hari tadi. Namun kami masih menunggu kedatangan kelima orang tersebut di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sesuai dengan Kitab Umum Hukum Acara Pidana untuk menentukan status dari tersangka atau kelima orang yang diamankan tersebut, apakah nantinya dinaikkan menjadi tersangka atau hanya saksi saja dalam proses penyidikan lebih lanjut. Dan kami belum mendapatkan informasi atau konfirmasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi apakah nantinya pengumuman status dari kelima pihak yang diamankan tersebut akan dilakukan malam hari ini atau pagi hari esok. Abraham? Ya, Ririn, sudahkah ada informasi paling tidak pukul berapa penyidik KPK bersama dengan rombongan yang bersama-sama menaiki pesawat tersebut akan tiba nanti di gedung KPK? Ya, memang Abraham, setelah dilakukan penangkapan di wilayah hukum di Jawa Timur di tempat yang berbeda-beda, kelima orang ini memang menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur kurang lebih berlangsung sekitar 4 jam, di mana dalam pemeriksaan tersebut memang mengkonfirmasi kepada kelima orang tersebut terkait tentang siapa saja yang terlibat dan juga transaksi-transaksi yang dilakukan terlibat dalam kasus tersebut. Dan usai menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 4 jam, kemudian dilakukan atau kelima orang tersebut kemudian menuju ke Jakarta. Kami mendapatkan informasi bahwa kelima orang tersebut dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat udara dengan pada pukul 5 atau maksud kami adalah pukul 3 sore hari tadi. Namun kami belum mendapatkan informasi secara jelas apakah kelima pihak bersama dengan penyidik KPK tersebut telah tiba di Jakarta dan menuju ke gedung KPK. Dan saat ini pun kami masih menunggu kedatangan dari kelima orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang terjadi pada pagi hari tadi di Jawa Timur. Abraham. Ya, Ririn, kalau tadi informasinya juga ikut beberapa orang dari Kemenak begitu, apakah sudah ada yang datang dari pihak Kemenak ke KPK menurut pantauan Anda? Ya, memang dari informasi yang kami dapatkan, juru bicara Febri Diansah, juru bicara KPK menyebutkan bahwa 5 orang yang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan tersebut terdiri dari penyelenggara negara yaitu anggota DPR RI dan juga swasta dan juga yakni adalah pegawai dari Kementerian Agama yang ditugaskan di daerah. Namun sejauh pemantauan kami sejak pada siang hari tadi hingga saat ini memang belum terlihat atau nampak adanya pegawai dari Kementerian Agama yang menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan konfirmasi atau panggilan dari penyidik untuk turut serta memberikan informasi-informasi terkait dengan kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada pagi hari tadi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani, laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Kita kembali ke Mas Tama. Ya. Mas Tama, saya tertarik betul dengan menelisik apa sesungguhnya peran dari Romi. Ya. Meskipun kita pahami ada asas hukum, presumption of innocence, Ya, diduga betul tidak sekali. bersalah. Betul sekali. Namun di sisi lain, beliau memang tidak pertama kali berurusan dengan Ya, KPK betul. sebagai saksi. Ya. Rekam jejak beliau apakah memang berlumuran dengan uang haram korupsi? Iya, kita juga tadi belum bisa menyimpulkan. Rekam jejak yang saya maksud adalah itu informasi yang sudah disampaikan tadi. 2018 pernah diproses sebagai saksi, 2014 juga demikian. Nah, tentu saja menurut saya yang publik perlu lihat, ini kan sebetulnya perkaranya kalau mau dilihat dari deliknya kan sederhana. Pertama udah disebutkan tadi, posisi sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, misalnya siapa pemberi suap, siapa penerima suap. Yang terakhir bicara soal apa niat jahatnya atau motifnya apa. Nah, keempat informasi ini itu terkumpulkan dengan data-data KPK yang di KPK klaim tadi ada dokumen dalam koper, ada uang, maka tentu saja secara hukum dia sempurna atau full toid, selesai perbuatannya. Sudah ada dua alat bukti begitu ya? Tadi. Jadi memang nanti akan diuji lagi dalam persidangan soal tadi niat jahatnya, motifnya,
itu tadi apa berbuat atau tidak berbuatnya di mananya, peran Romi tentu akan dilihat lagi dalam proses persidangan. Tetapi sepanjang ada pemberi suap, penerima suap, penyelenggara negara, ada janjinya, itu sudah selesai sebagai sebuah perbuatan. Nah, jadi memang akan ke sana nanti arah proses pemeriksaannya. Oke, karena soal janji-janji tersebut juga masih perlu didalami lagi. Betul. Mengingat bahwa Romi tidak subordinatif dengan kelembagaan Kementerian Agama dalam hal ini kan? Betul. Makanya tadi kan yang akan dilihat adalah soal tadi pengaruh dan perannya. Nah, dalam konteks pengaruh tadi nanti akan dilihat lagi misalnya untuk membuktikannya kan nggak sesederhana yang kita bayangkan ya, karena harus melihat soal relasi kekuasaannya. Kemudian harus dilihat lagi misalnya soal pengaruhnya, apakah kemudian posisinya sebagai penyelenggara negara itu bisa mempengaruhi atau tidak. Dari pernyataan Febri misalnya disebutkan ini bukan pertama kalinya bahwa ada transaksi yang berkaitan dengan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Berarti apakah indikasi ini memang sudah terjadi berulang kali bahwa semacam ada pemufakatan untuk jual beli jabatan itu semakin terang benderang? Ya, betul. Yang pertama harus kita lihat begini, ketika Kementerian Agama itu pernah diproses karena perkara korupsi, maka dia akan menjadi salah satu wilayah fokus KPK. KPK akan melihat semuanya, dari sisi bisnis proses, dari mulai perkara-perkara yang terjadi, jangan sampai dia berulang. Termasuk otoritas yang menunjukkan langsung jabatan-jabatan mana saja yang diperjualbelikan. Betul. Yang kedua, tentu harus dilihat juga, saya juga yakin bahwa ketika misalnya yang bersangkutan, misalnya Pak Romi ditangkap oleh KPK, walaupun kita belum tahu statusnya, itu bukan bicara soal ditarget atau tidak ditarget, pasti akan dikumpulkan dari informasi yang beredar. Pasti KPK sudah punya informasi soal, misalnya soal jual beli jabatan tadi. Karena saya katakan di awal tadi, ICW pun sebagai sebuah lembaga juga beberapa kali menerima informasi soal, misalnya soal posisi penempatan jabatan tertentu. Tapi lagi-lagi kan kita sebagai lembaga masyarakat sipil nggak punya bukti yang lebih kuat. Tapi informasi seperti itu sudah beredar sejak lama. Jadi ketika kemudian KPK melakukan penanganan perkara, maka kemudian itu akan menjadi salah satu yang ditreatment. Kalau bisa dicegah, tapi karena sudah kejadian, ada uangnya, ada dokumennya, maka KPK akan lakukan operasi tangkap tangan. Kan kalau begitu. misalnya informasi dari KPK tadi, juru bicara KPK mengungkapkan kalau bukan kali pertama begitu ya. Kenapa KPK harus menunggu berkali-kali begitu Mas Tama, tidak di awal-awal saja gitu? Saya rasa ini sebagai apa ya, seperti level. Kan biasanya level pertama itu dilakukan dengan konteks treatment pencegahan. Pasti sudah ada rekomendasi-rekomendasi dari KPK. Misalnya soal yang pertama terjadi kan itu perkara soal haji. Pasti KPK sudah melakukan pencegahan di sana. Ini rekomendasinya A, B, C, dan D. Pun begitu juga misalnya ketika ada informasi yang masuk. Ini soal jabatan, coba lelang jabatan, coba apa, pasti sudah ada treatment. Tapi ini kemudian kalau ini nggak berjalan dan masih terjadi, maka treatment selanjutnya adalah harus di penindakan. Nah, jadi saya percaya bahwa upaya-upaya pencegahan ini sebenarnya sudah berjalan. Tetapi masih tetap dilakukan, tidak diindahkan, maka kemudian KPK mengambil pilihan untuk melakukan penindakan. Nah, jadi saya rasa sudah melewati beberapa fase. Selain itu juga, semua yang KPK lakukan itu kan sangat tergantung informasi. Kalau KPK punya informasi, misalnya ada kejadian mau perkara suap, justru kalau KPK menghentikan proses tersebut, KPK akan dianggap bekerja sama. Begitu. Justru dia harus melakukan penindakan ketika terjadinya korupsi. Supaya ada bukti. Meskipun sebenarnya yang transaksi yang dilakukan juga lumayan besar begitu ya. Betul. Karena kalau dalam perkara suap ini kan nggak hanya bicara soal berapa jumlah uangnya, tetapi posisi penyelenggara negaranya apa. Karena kalau KPK punya standar dia selain eselon 1 ke bawah, dia nggak bisa proses. Baik, Mas Tama, kita akan bahas lagi lebih dalam ya. Kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.